Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Alfat dengan NIM C0E05007 dari program studi keuangan daerah kelas R001. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang KUP, hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus, serta NPWP dan NPPKP. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 1 yang diampu oleh dosen Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Yang pertama, saya akan membahas tentang materi KUP. KUP adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah landasan untuk mempelajari aturan perpajakan di Indonesia yang bersifat formal. Seseorang yang ingin belajar secara komprehensif tentang perpajakan di Indonesia harus belajar memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam perpajakan. Undang-Undang KUP adalah aturan pelaksanaan tentang PPh dan PPN. Di dalam KUP diatur hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus, aparat perpajakan. KUP tidak mengatur pelaksanaan yang berkenaan dengan pajak publik, dengan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Next, selanjutnya saya akan membahas materi tentang hak wajib pajak. Langkah pertama yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Yang kedua, mengambil SPT. Yang ketiga, mengisi SPT. SPT merupakan sarana untuk menetapkan besarnya pajak terutang dari wajib pajak. SPT harus diisi dengan benar, menggunakan bahasa Indonesia dengan mata uang rupiah. Keempat, melunasi pajak kurang bayar. Dalam mengisi SPT sekaligus menghitung ada 3 kemungkinan, yaitu kurang bayar, nihil, atau lebih bayar. Untuk kurang bayar, pembayaran dilakukan dengan mengisi SSE dalam rangkap 4 paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya. Yang kelima, ada menyampaikan SPT, dan keenam, penyelenggaraan pembukuan. 7. Menyimpan dokumen. 8. Menyetor pembayaran massa. 9. Memotong dan menyetor pajak tahun berjalan. Yang ke-10 yaitu melapor hasil potongan. 11. Memberikan keterangan. 12. Memperlihatkan pembukuan. 13. Memberikan kesempatan petugas memasuki ruangan. 14. Mentiadakan kerahasiaan. 15. Membantu kelancaran pemeriksaan. Selanjutnya saya akan menerangkan materi tentang hak wajib pajak. Yang pertama ada hak menghitung pajak sendiri, yang kedua hak melakukan pembetulan, yang ketiga hak mengajukan permohonan restitusi, yang keempat hak memperoleh kepastian hukum terhadap restitusi yang dimohon, yang kelima hak memperoleh pembayaran restitusi dalam waktu 1 bulan, yang keenam hak memperoleh surat pemberitahuan SPB diganti dengan SKP nihil. 7. Hak mengajukan surat keberatan. 8. Hak memperoleh kepastian hukum atas permohonan keberatan. 9. Hak menyampaikan mohon banding. 10. Hak mengajukan keberatan atas keputusan sanksi. 11. Hak memperoleh kepastian hukum atas perkara pajak. Yang ke-12 hak wajib pajak lainnya. Selanjutnya ada materi hak-hak tentang fiskus. Yang pertama, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Yang kedua, melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tak bersalah, meliputi verifikasi lapangan maupun di kantor. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil verifikasi atau penelitian dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai sanksi administrasi berupa STP, SKBPT, SKPLB, SKPB, dan lain-lain. 4. Melakukan penyidikan. 5. Penagihan pajak. Yang keenam, hak mendahului dari hasil lelang yang dilakukan. Fiskus mendapatkan prioritas utama untuk pembayaran kredit pajak. Jika ada sisanya, baru untuk kreditor lainnya. Yang ketujuh, hak mengurangi dan menghapus sanksi. Next, ada materi kewajiban fiskus atau aparat pajak. Yang pertama, melayani wajib pajak dalam pendaftaran sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, melayani wajib pajak dalam mengisi SPT, PPh tahunan, PPh massa, SPT, PPN massa. Yang ketiga, melayani wajib pajak dalam menyampaikan SPT, PPh tahunan, PPh massa, SPT, PPN massa sekaligus memberi tanda terima. Yang keempat, melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan atau banding. Yang kelima, melayani wajib pajak dalam menyampaikan permohonan restitusi baik PPh maupun PPN. Yang keenam, melayani wajib pajak dalam mengajukan kompensasi. Yang ketujuh, melayani wajib pajak dalam mengajukan permohonan cicilan atas tunggakan. Yang kedelapan, melayani wajib pajak dalam mengajukan pembetulan atas SPT yang telah disampaikan. Yang kesembilan, kewajiban menerbitkan surat-surat keputusan.
Selanjutnya materi tentang NPWP. Apa sih NPWP itu? Menurut UU nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang pertama, kemudahan pengurusan administrasi dalam pengajuan kredit bank, pembuatan rekening koran di bank, pengajuan SIUP dan atau TDP, dan keempat, pembayaran pajak final. Yang kelima, pembuatan paspor. Yang keenam, mengikuti lelang di instansi pemerintah, BUMN, BUMD. Yang kedua, ada kemudahan pelayanan perpajakan. Yang pertama, ada pengembalian pajak. Yang kedua, ada pengurangan pembayaran pajak. Yang ketiga, ada penyetoran dan pelaporan pajak. Orang yang tidak mempunyai NPWP akan dikenakan sanksi. Berikut sanksi-sanksinya. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan atas perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dan juga dikenakan tarif pajak lebih tinggi 20% dari wajib pajak yang memiliki NPWP. Selanjutnya ada materi NPPKP. Nah, NPKP ini nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak ini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sebagai NPPKP juga ada manfaatnya, yaitu sebagai identitas PKP yang bersangkutan, selain tentunya NPWP. Yang kedua, sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Dan sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Nah, syarat untuk memiliki NPPKP adalah pengusaha yang sudah memiliki omset per tahun dengan 4,8 miliar atau lebih wajib dikukuhkan sebagai PKP dan harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sementara bagi pengusaha yang belum memiliki omset sebesar 4,8 miliar namun ingin dikukuhkan sebagai PKP, harus mengajukan permohonan pengukuhan PKP untuk mendapatkan surat pengukuhan dan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP. Thank you for watching in this materi. See you in materi selanjutnya.